Pura Malen terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Jarak lokasi Pura Siwa hanya sekitar 100 meter setelah Pura Malen. Berada pada ketinggian lereng Gunung Batugaru sehingga kawasan ini berawa sejuk di sekitarnya. Terdapat hutan yang merupakan kawasan hutan lindung Gunung Batugaru. Pemandangan alam dari Pura Siwa juga sangat mengagumkan. Hamparan lembah hijau tersaji sempurna. Ini adalah dari wangsit yang diterima oleh Wayan Sarjana. Sekarang jeruk gede di sini. Di penemuan Arca Dewa Siwa maka dibuat pelinggih di tahun 1963, kemudian pada tahun 2008 dibangunlah pelinggih berupa patung Siwa setinggi 10 meter yang bisa ditemukan sampai sekarang ini. Menurut Jeruk Gede, di tempat inilah seorang petapa dari Jawa yang bernama Ki Suling mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa dan beliau moksa di tempat ini. Tidak mengherankan, tempat ini terlihat begitu sakral dan kental aura spiritual. Pura Malen. Pura Malen ini sebenarnya nama pura adalah Pura Puncak Kedaton Batugaru. Namun masyarakat lebih mengenal pura ini dengan nama Pura Malen. Nama Pura Malen sendiri diambil dari dua patung penjaga yang mengapit pelinggih. Di samping patung ini adalah pokok pewayangan yang sangat terkenal, yaitu Tualen. Inilah asal muasal kenapa pura ini dinamai Pura Malen oleh masyarakat. Di sebelah Pura Malen ada dua patung serdadu dengan Mariam di depan masing-masing patung serdadu. Serdadu yang pertama bergelar Den Bagus Made dan Den Bagus Nyoman. Dan yang akan membantu kita dalam menghaturkan canang atau banten di pelinggih puncak kedaton ini adalah seorang mangku istri. Di sebelahnya terdapat ada patung Tualen. Tualen atau Malen merupakan salah satu tokoh punakawan dalam tradisi pewayangan di Bali. Karakternya mirip dengan Semar dalam pewayangan Jawa. Dalam tradisi pewayangan Bali, Tualen digambarkan seperti orang tua berwajah jelek tetapi hatinya yang sangat baik. Dan di samping kanannya terdapat patung tentara sebagai simbol penjagaan di kawasan tempat suci ini. Yang terdapat Mariam, simbolnya itu adalah sebagai salah satu senjata untuk melindungi kawasan itu. Kawasan tempat suci yaitu Pura Siwa. Patung Bagawan bisa merujuk pada berbagai patung yang mewakili tokoh-tokoh agung atau dewa dalam berbagai agama dan kepercayaan, terutama dalam konteks agama Hindu dan Buddha. Makna dari patung Bagawan dapat bervariasi, tergantung pada konteks budaya dan agama. Namun, umumnya patung-patung ini digunakan untuk tujuan penyembahan, meditasi, atau sebagai lambang kebijaksanaan, kedamaian, dan kebijaksanaan spiritual. Terdapat 3 patung Dewi, Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, dan Dewi Gangga. Dewi Saraswati digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan kulit halus dan bersih, merupakan perlambang bahwa ilmu pengetahuan suci akan memberikan keindahan dalam diri. Dewi Laksmi. Dewi Laksmi adalah simbol kekayaan, kesejahteraan, dan kelimpahan. Beliau dianggap sebagai pelindung dan pemberi berkah atas harta, benda, dan kemakmuran materi. Dewi Gangga, seorang dewi dalam agama Hindu yang dipuja sebagai dewi kesuburan dan pembersih segala dosa dengan air suci yang dicurahkannya. 5
Lingga Yoni, juga dikenal sebagai Lingga dan Yoni, adalah simbol penting dalam ajaran Hindu yang mencerminkan prinsip dasar penciptaan dan kesatuan dalam kosmos. Simbol ini terdiri dari dua bagian, yaitu Lingga dan Yoni. Lingga adalah simbol pria yang melambangkan Dewa Siwa, yang merupakan aspek maskulin dalam Trinitas Hindu, disebut Trimurti. Lingga sering digambarkan sebagai batu silindris atau pilar yang merupakan representasi manifestasi Siwa yang tanpa awal dan tanpa akhir. Ini juga mewakili aspek agung tanpa bentuk dan tidak terbatas dari Brahman. Sedangkan Yoni adalah simbol perempuan yang melambangkan Dewi Sakti atau aspek feminim dalam kosmos. Yoni biasanya digambarkan sebagai cawan perlengkap dari lingga. Ini menggambarkan alam semesta sebagai pengakuan Dewi menciptakan keseimbangan dan kesatuan antara energi maskulin lingga dan energi feminim Yoni. Jadi Lingga Yoni melambangkan kesatuan yang mendalam antara Siwa dan Sakti. Sebagai aspek asal-usul dan pembuat dalam alam semesta, ini mencerminkan konsep kesatuan, perpaduan, dan keharmonisan dalam kehidupan dan alam semesta, dan juga merupakan simbol penting dalam praktek puja persembahyangan dalam agama Hindu. Patung Dewa Ganesha adalah representasi fisik dari Dewa Hindu Ganesha, yang dikenal sebagai dewa pengetahuan, kebijakan, dan penghalang-penghalang. Patung-patung Ganesha umumnya memiliki ciri khas seperti kepala gajah dengan cincin di telinga, tubuh manusia, dan tangan yang memegang berbagai atribut simbolis seperti gada dan mangkuk Selain itu, patung Ganesha juga mencerminkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, pengetahuan, dan keberuntungan yang membuatnya populer dalam budaya Hindu dan di luar. Dewi Parwati. Simbol dari Dewi Parwati dalam agama Hindu adalah bunga lotus atau teratai, yang seringkali dikaitkan dengan kecantikan, kemurnian, dan kesucian. Selain itu, Dewi Parwati juga sering digambarkan dengan 3 mata, yang melambangkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Pengelukatan Brahman di patung Dewi Parwati, tempat yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Jika mau melukat, bawalah bungkaknyo gading diisi 3 jenis bunga sanda, cempaka, dan kemboja. Beralaskan canang sari dengan sesari 5 atau 7 keping uang kepeng, atau bisa dengan lembu. Dalam ikonografi Hindu, Siwa seringkali digambarkan duduk di atas seekor lembu bernama Nandi. Nandi adalah pengikut setia Siwa dan simbol kesetiaan. Patung lembu dengan Siwa di atasnya adalah bagian penting dalam kuil-kuil Hindu yang dideteksikan untuk Siwa seperti kuil-kuil Siwa. Penghormatan kepada Siwa. Patung ini adalah ekspresi penghormatan dan bakti kehormatan terhadap Dewa Siwa. Nandi sang lembu adalah penunggu setia Siwa. Patung pertapa di bawah pohon adalah tempat stana Betara Lingsir. Di sini kita memohon anugerah kepada Betara Sesunan di sini. Banten bisa Canang Rake atau minimal Canang Sari. Patung Siwa adalah sebuah lambang keagungan dalam agama Hindu. Siwa adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu yang memiliki aspek kosmik, kekuatan, dan kebijaksanaan. Patung Siwa sering digambarkan dengan berbagai atribut, termasuk 3 mata, tangan yang memegang berbagai alat seperti trisula, 3 tombak, demaru, genang kecil, dan Dewa Siwa juga dianggap sebagai dewa kemahakuasaan seperti penguasa yoga dan penuntun spiritual. Sejarah pura adalah warisan berharga yang harus dijaga dengan baik karena mengandung pengetahuan tentang tradisi dan kepercayaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Begitu pula, pura merupakan tempat ibadah yang penuh makna, dan memahami sejarahnya membantu kita menghargai nilai-nilai spiritual dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pemahaman sejarah pura membantu kita menghormati dan merayakan warisan budaya Bali yang kaya ini.
Ini mengingatkan kita akan peran penting pura dalam kehidupan masyarakat dan hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan pemahaman sejarah pura juga dapat memperkaya perjalanan spiritual dan wisata kita, sehingga kita dapat lebih menghargai tempat-tempat suci ini. Om Santi 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 Om.